kayak garam itu Pak Liman itu Garam. kan Iya, sama. Pak. Jadi Sama dengan tembakau itu makanya, sebetulnya. jadi di hulunya itu ya bahan bakunya itu turun terus, tapi di hilirnya, Di hilirnya dikala jadi diolah diolah, menjadi barang lain itu naik jadi terus. tinggi. Semestinya kan kalau bahan bakunya itu turun, mestinya kan di sini juga ikut turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Leman Haris di acara Sandasan. Kurang dari 1 bulanan ya, 1 bulan atau 1 bulan ke sekarang gitu ya, kurang lebih 1 bulan. Belum. Kampus UTM melakukan bukan perombakan namanya, regenerasi ya, atau apalah namanya, dekan-dekan di seluruh 7 fakultas di UTM. Salah satunya sekarang saya undang untuk berbicara terkait dengan urusan fakultas yang mau ditanganinya. Assalamualaikum Pak Dekan. Ya, salam toah wabarakatuh. Kalau dulu Pak panggilan saya itu Pak Doktor, sekarang Pak Dekan karena sudah lakopnya Pak Dekan. Ya, Pak Dekan, kurang lebih berapa bulan sampai sekarang dilantik Pak Dekan? 3 minggu. Oh masih, belum sampai 1 bulan ternyata. Belum 1 bulan. Masih baru. Pak Dekan Fakultas Hukum ya, Fakultas Hukum UTM. Sebelumnya itu kalau beliau ini sejak dulu aktif menjadi aktivis di Kabupaten Bangkalan, saya sudah pernah dekat, sudah pernah kenal dan sering bersama-sama dengan beliau. Ternyata beliau mengistiqomahkan diri di akademisi sampai hari ini. Alhamdulillah dipercaya menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, Universitas kebanggaan masyarakat Madura. Pak Dekan, untuk panjenengan kalau secara umur mungkin sama dengan, tapi kalau keilmuan saya sudah terlalu jauh gitu ya. Tapi kalau seumur sangat luar biasa, masih muda seperti saya. Biasanya dekan-dekan itu orang-orang tua gitu, Pak Dekan. Di Fakultas Hukum sekarang memilih Pak Dekan ini mau bagaimana Pak Dekan? Coba ceritakan Pak Dekan. Mau apakah nanti mau di pola yang beda dengan orang-orang tua atau bagaimana Pak Dekan? Anunya Pak Dekan. Fakultas Hukum. Ya, baik. Terima kasih Pak Direktur, Pak Aliman. Saya apresiasi ya dan terima kasih undangannya ini untuk bisa ngobrol di podcast Sandrasan. Kenapa kok yang terpilih khususnya Fakultas Hukum muda ya? Muda banget. Muda. Seumuran saya panjenengan. Jangan lebih tua saya Pak Dekan. Sebenarnya tidak juga Pak Ali. Masa, iya. Saya dari sisi usia itu kan sudah 47. Sama dong dengan saya, 75. Iya makanya. Dekan Fakultas Hukum UI yang periode sebelumnya itu malah 44 Pak Ali. Oh gitu ya. Oh iya. Artinya ada kalau dalam istilah hukum itu apa istilahnya kalau ada hukum baru itu? Kalau apa ya? Ada hukum baru yang belum ada hukum sebelumnya, apa namanya itu ya? Nasib mansuh. Ada itunya ya. Tapi begini, yang muda itu tidak hanya Fakultas Hukum. Jadi sekarang hampir seluruh dekan di lingkungan UTM itu usianya ya relatif 40 ke 50 lah. Di bawah 50. Iya, di bawah 50. Hampir semua itu. Ya, nah khusus untuk Fakultas Hukum kebetulan memang kandidatnya 3 orang itu semuanya masih usianya di bawah 50 Pak. Mudah-mudahan semua. Iya. Ternyata. Jadi mungkin yang di atas 50 sudah ingin fokus di pengembangan keilmuannya ya. Fokus menikmati masa tuanya itu. menikmati masa hidupnya sehingga tidak ikut dalam proses kontestasi di pemilihan dekan kemarin. Oke, Pak Dekan, saya sempat dengar tapi tidak secara pasti mendengar ada tahun kemarin atau beberapa ada tahun ini ya. Ada prestasi yang sempat diraih oleh Fakultas Hukum Kabupaten Bangkalan di UTM itu, tapi masalah apa saya kurang tahu. Pak Dekan bisa ceritakan itu prestasi apa ya di situ? Alhamdulillah Pak Aliman, walaupun
suasana pandemi penuh dengan keterbatasan, mahasiswa Fakultas Hukum itu tidak terhalangi untuk melahirkan prestasi-prestasi. Ada cukup banyak Pak Liman prestasi yang dicapai oleh mahasiswa kita, mulai dari debat konstitusi, mulai dari praktek peradilan semu ya. Jadi praktek peradilan semu termasuk dan banyak yang lainnya lah, termasuk orasi ilmiah, karya tulis ilmiah, dan itu tingkat apa Pak Dekan? Tingkat nasional? Macam-macam ya, jadi mulai ada yang tingkat regional, Jawa Timur, ada tingkat Madura, banyak yang tingkat nasional Pak Liman. Jadi kalau sudah Jawa Timur, fakultas-fakultas besar lain, fakultas hukum besar lainnya pasti menjadi bagian dari peserta ya Pak? Betul, iya, jadi kontestasinya itu tidak hanya dari fakultas-fakultas hukum yang mungkin dari sisi ketenaran sama dengan UTM, ya. tapi juga sudah banyak yang di atas UTM ya, misalnya UNER, Brawijaya, UGM, UI, begitu, Pajajaran, Undip, ya kontestasinya ya mereka begitu. Ya, itu pemirsa, penting untuk disimak dan dicermati ini, bahwa sebetulnya berpendidikan itu dan belajar itu di Kabupaten Bangil tidak harus pendidikan yang tenar dan montenar macamnya. Prestasi itu bisa diraih di mana saja, Pak Dekan ya. Betul. Meskipun itu di Madura dan UTM ini kalau bisa dikatakan baru balik Pak Dekan ya, untuk ke negerinya tidak sampai 30 tahun kan Pak Dekan? Sekitar 2001 kan? Sekarang 2020, pas ya, 20 tahun. 20 tahun, baru balik 2017, umur 17 sampai 20, baru balik, masih remaja. Masih remaja. Masuk usia milenial. Ini luar biasa pemirsa. Ini belum saya saya dalami gitu ya, prestasi-prestasi yang dilakukan. Ini fakultas hukum. Makanya kalau bersekolah hukum orang Madura, orang sekitaran Jawa Timur gitu ya, gak usah ribet-ribet ke jauh-jauh kemana-mana. Kalau bicara tentang masalah prestasi dan macamnya, di UTM sudah terbukti tahun ini gitu ya, tahun ini sudah banyak meraih prestasi tingkat nasional, regional dan lain-lain. Itu Pak Dekan ya. Pak Dekan, untuk selanjutnya apa, kalau seorang doktor dan macamnya ini kan pasti tidak berangkat dari kehampaan gitu ya, pasti ada sesuatu yang ingin diraih dan visinya terkait urusan fakultas hukum ke depan. Pak Dekan, selain yang sudah diraih sekarang Pak Dekan, masa harus mundur kan, pasti enggak Pak Dekan? Ya. Silakan Pak Dekan, apa yang ingin diraih Pak Dekan? Ya, yang jelas Pak Liman memang ada dua tuntutan kebutuhan ya, yang harus menjadi perhatian serius oleh semua universitas, termasuk fakultas hukum di dalamnya. Yang pertama adalah tuntutan yang bersifat administratif Pak Liman, misalnya akreditasi. Ya. Jadi akreditasi kelembagaan itu penting juga kita kejar, karena sekarang akreditasi walaupun itu menurut saya lebih pada aspek administratif begitu, ya, formalitas lah. Tapi itu menjadi tuntutan kebutuhan kita saat ini. Ya. Nah, yang kedua yang lebih penting, yang lebih substansi adalah peningkatan aspek kualitas secara substansialnya ya, secara substansinya. Nah, oleh karena itu visi kami ya, visi saya yang baru dipercaya sebagai dekan Fakultas Hukum adalah untuk mewujudkan kualitas dari dua aspek itu. Baik dari sisi administrasi dalam bentuk akreditasi kelembagaan maupun dari sisi substansi. Berarti dari menurunkan mahasiswa-mahasiswa yang tangguh gitu ya. Pak Dekan, sebetulnya secara administrasi dan akreditasi di Fakultas Hukum UTM itu apanya yang belum sempurna Pak Dekan? Kalau pikiran saya orang awam gitu ya, seluruh administratif, seluruh akreditasi yang ada di situ di UTM itu sudah tidak ada lagi yang penting untuk disempurnakan lagi. Apalagi yang mau disempurnakan Pak Dekan? Ya begini, saya sebenarnya termasuk penganut mazhab Pak Liman ya,
substansial ya. Iya, jadi penganut madhab substansial, artinya semestinya akreditasi itu diberikan oleh stakeholder, yang stakeholder pendidikan ya. Iya, stakeholder pendidikan khususnya yang berkaitan dengan fakultas hukum ya. Betul. Karena itu kan secara nyata memang mereka merasakan peran dan kiprah serta kemanfaatan fakultas hukum kan begitu. Ya, betul. Nah, tapi sampai saat ini kan otoritas atau kewenangan itu kan tidak pada stakeholder tapi kepada institusi yang memang diberi tugas khusus untuk menilai akreditasi institusi lembaga pendidikan. Yang melakukan itu siapa, Dekan? Dikti apa Pak Dekan? Yang melakukan BAN PT Pak Aliman. BAN PT. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Yang kemarin mandiri tapi sekarang menjadi bagian dari kementerian, walaupun secara fungsional tetap dibentuk secara mandiri tapi secara kelembagaan itu menjadi bagian dari Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan. Pak Dekan, ini menarik. Ini dalam biar masyarakat Bangkalan tahu bahwa titik berangkat dari Pak Dekan yang baru ini, Dr. Safi ini adalah kondisi hari ini Fakultas Hukum itu semacam itu ya, secara umum masih ingin untuk membenahi administrasi secara administratif formal gitu ya, dan di samping itu juga akan mengkolaborasi bahwa lulusan Fakultas Hukum itu secara substansial bisa lebih bermanfaat, lebih unggul seperti yang sekarang kita rasakan selama ini khususnya Kabupaten Bangkalan dan Madura. Pak Dekan, kalau saya kan awam banget tertarik masalah itu Pak Dekan ya. Kalau dikaitkan diumpamakan dengan urusan kelas ya, akreditasi yang sekarang sedang dipegang ya, oleh Fakultas Hukum itu kelas berapa Pak Dekan? Kalau dari sisi klasifikasinya Pak Aliman, kita udah masuk kategori yang baik ya. Jadi kan paling tinggi A. Ya kita B Pak Aliman. Oh B. Kita B ya. Makanya kita ini walaupun ya kembali lagi ya ini madhab saya. Ya, madhab. Madhab saya itu lebih kepada hal yang substansi dibanding yang bersifat administratif. Tapi ini kan penting juga karena ini pengakuan institusional dari lembaga yang berkompeten ya. Apalagi sekarang lulusan kita itu yang mau melamar pekerjaan khususnya yang di lembaga pemerintahan itu ada yang mempersyaratkan minimal akreditasinya B ya, bahkan ada yang A. Oh gitu. Iya, artinya peluang kerja terkait dengan urusan hukum gitu ya, fakultas itu masih mencantumkan harus lulusan akreditasi ini dan itu. Betul, iya. Nah kalau yang tadi kita madhab substansial tadi, tadi itu kan karya ilmiah, beracara semu dan semacamnya dan lain-lain, perlombaan yang setingkat regional dan nasional macamnya itu kan banyak yang justru ketika bicara kualitas, betul, iya, kan justru mengalahkan yang akreditasi A, klasifikasi. Iya, kalau secara personal dari mahasiswa Pak Aliman, kualitas personal mahasiswa ya itu saya kira sudah tidak ada bedanya begitu, dan bahkan mahasiswa kita juga sering menjuarai begitu Pak Aliman ya. Nah cuma sisi administrasi yang terkait dengan akreditasi itu kan juga menjadi penting untuk kita perhatikan begitu ya. Walaupun kita tetap lebih memprioritaskan pada peningkatan kualitas Pak Liman ya secara substansi. Nah Pak Rektor itu di berbagai forum Pak Liman selalu mendengungkan, selalu menyampaikan visi ya UTM ke depan, yang tidak ingin UTM itu hanya menjadi menara gading, tapi ingin menjadikan UTM itu sebagai menara air yang mengalirkan kebaikan-kebaikan, kemanfaatan kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat Madura. Nah, Fakultas Hukum yang menjadi bagian dari UTM maka harus harus bekerja keras untuk mewujudkan visi itu. Visi Pak Rektor itu ya. Jadi bagaimana Fakultas Hukum itu ya juga mampu menjadi menara air yang mengalirkan kebaikan dan kemanfaatan dalam bentuk mungkin solusi-solusi ya terhadap problem yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya masyarakat Madura yang berkaitan dengan problem hukum tentunya dan kebijakan. Oke, Pak Dekan, ini menarik. Ini saya tantang, mudah-mudahan di depan publik
jawabannya akan memuaskan ini. Pak Dekan, untuk mewujudkan visi Pak Rektor dan Fakultas Hukum menjadi bagian itu tidak menjadi Madara Gading, tapi itu menjadi Madara Akhir. Mau nggak Fakultas Hukum kerjasama dengan Lingkar Jatim untuk membuat LBH di sini? Oh ya, kita bukan hanya dengan Lingkar Jatim, makanya visi saya ya sebagai pimpinan Fakultas Hukum ke depan itu memang ingin mendorong fakultas itu proaktif hadir ya di ruang-ruang publik untuk membantu menyelesaikan problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan problem-problem hukum. Contoh misalnya Pak Aliman ya, di Madura UTM itu kan sekarang mengusung 6 isu strategis Pak Aliman yang disebut dengan 6 sektor itu ya. Yang berkaitan dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh Madura, yang misalnya jagung, garam, rempah, ya, sapi, ya, dan lain-lain itu, kan itu. Garam. Cuma kalau dari sisi produksi, ya, itu kan memang di luar ranah Fakultas Hukum, Bali. Dari sisi hulunya, ya, dari sisi hulunya, maksudnya untuk meningkatkan kualitas produksi garam, produksi jagung, misalnya sapi, itu kan mungkin di luar ranah. Di ranahnya fakultas lain. Di ranah fakultas lain. Nah, tapi kan potensi lokal ini itu kan tidak hanya berhenti di hulu. Untuk memiliki nilai ekonomi itu kan harus digerakkan ke hilirnya, kan ya, diolah lagi untuk menjadi barang yang sesuai dengan kebutuhan publik misalnya kan, termasuk harus dipasarkan kan begitu Pak. Nah, di sisi itu contoh misalnya ya seperti tembakau Pak Liman ya. Tembakau itu kan dulu jadi daun emasnya Madura itu. Dan sekarang sering ramai dan gaduh terus masalah harga. Iya. Nah, apa tidak ada ruang bagi Fakultas Hukum misalnya untuk ikut berperan dalam menyelesaikan solusi itu? Jadi kenapa misalnya tembakau itu di hulunya ya bahan bakunya itu harganya turun terus, tapi di hilirnya setelah jadi rokok misalnya itu naik terus. Iya betul. Secara logika ekonomi kan gak logis, tapi realistis. Iya. Itu realitas. Tapi tidak logis. Nah, Pak Dekan, nah di sini ini menarik Pak Dekan. Makanya kalau LBH kerjasama dengan Fakultas Hukum atau dengan apanya lah terserah. Kerugian masyarakat, hak-hak dasar masyarakat yang selama ini sudah jelas-jelas logis itu ya, dan ini justru sangat merugikan masyarakat. Kenapa mestinya dalam kacamata hukum ini pastikan ada suatu permainan yang tak terasa, bukannya tak terasa, sesuatu permainan yang justru merugikan petani gitu kan. Cuma kita tidak bisa menyentuh. Nah, di situ itu kan penting untuk bagaimana Fakultas Hukum untuk menjaga hak-hak dasarnya masyarakat. Selama ini pernah nggak Fakultas Hukum untuk melakukan advokasi terkait masalah itu di Madura? Ya, secara spesifik kalau yang berkaitan dengan tembakau, misalnya isu tembakau tadi belum Pak Liman ya. Secara spesifik yang berkaitan dengan itu. Tapi kalau yang berkaitan dengan hal-hal lain, misalnya kasus-kasus kasus-kasus kriminal misalnya ya, dan yang lain kita pernah begitu. Makanya Pak Aliman, kita ke depan biar keberadaan Fakultas Hukum itu hadir dan lebih dirasakan oleh masyarakat. Nah, kita coba mau fokus ke hal-hal seperti yang tadi itu, tanpa mengesampingkan hal-hal lain ya yang berkaitan dengan pembenahan kurikulum dan macam-macam ya. Tapi bagaimana juga ada peran Fakultas Hukum untuk ikut membantu menyelesaikan problem sosial ekonomi kemasyarakatan. Di antaranya contohnya seperti tadi. Nah, termasuk misalnya kayak garam itu Pak Liman itu kan sama. Jadi sama dengan tembakau makanya, itu sebetulnya. Jadi di hulunya itu ya bahan bakunya itu turun terus, tapi di hilirnya dikala diolah menjadi barang lain itu naik terus tinggi. Semestinya kan kalau bahan bakunya itu turun, mestinya kan di sini juga ikut turun. Karena kebutuhan produksinya kan berarti kan lebih rendah kan. Logika liniernya seperti itu. Ini kan sudah nggak linier Pak Dekan. Nah, dan ini dampak jangka panjangnya Pak Liman, lebih seriusnya begitu, akhirnya orang menjadi tidak tertarik menjadi petani.